Yellow diamonds in the light. Ini kontrolasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum resmikan saya mulai, mari kita mengucapkan bismillah. Agak lancar. Yang pertama, saya masih ingat ketika saya kemarin di sini 0 puluh ya Bapak Ibu. 0 puluh kemudian setelah itu tambah sedikit alif di ya. Yakin benar-benar pertama kali baru muncul Arduino kelip-kelip, saya kira sudah berfungsi dengan kemudian sebelum saya lupa, mana ada kejadian unik bahwa memakai sensor dan yang dulunya itu buzzer itu sudah benar ya. Apa ini? Ternyata itu buzzernya masih baru, masih tercycle belum. Oh ya, kalau enggak. Kemudian pengalaman juga saya menggunakan kata semangat Bapak Ibu ya. Seperti halnya semangatnya Ibu Bisnum teman saya, ya influencer ya. Semoga juga bisa beresonansi semangatnya untuk kepada teman-teman semuanya ya. Dan di sini saya sudah lebih dari 50 tahun, 51 kemarin saya sebut. Ternyata kalau saya semangat, saya bisa ya. Tepuk tangan dulu ya. Sebenarnya ini saya momennya tidak hanya di siswa, di guru juga momen banget gitu ya. Saya senang bersama murid-murid gitu ya. Walaupun tengah malam jam 2 itu saya mau update dulu sebelum jam 3. Saya konsultasi kepada Pak Untung, saya cek WA-nya yang aktif saya. Pak kami sudah sare ya. Saya cek sedang tidur itu ya. Di deskripsinya sedang diurus Pak. Pak Untung sedang lembur. Ternyata benar. Ngirimi 3D nyetak ini ya, nyetak printer 3D itu ya Pak Untung. Ternyata kita sama-sama lembur Pak. Dan saya lembur itu baru yang dicobakan langsung. Saya juga pernah dengan Pak Prihatin ya, sampai dipandu dari jauh sana. Dipandu di remote itu saya. Tetapi saya beri judul itu ya, pelaksanaan ada STEM itu karena pelatihan itu ada STEM. Ini template dari yang diberikan ketika Pak Samping. Kemudian judulnya pemanfaatan mikrokontroler Arduino dan AI, karena anak berbantuan AI dalam pemrograman fisika menggunakan pendekatan STEM. Kemudian aslinya di SMA Bina, latar belakang jadi keselamatan lalu lintas. Dan kebetulan di depan SMA Bina itu walaupun sudah masuk ada simpang 3 yang sangat ramai. Di situ lalu lintasnya padat, jalur TK, SD, pondok. Kalau Bapak Ibu tahu Islamic Center di Bas, keren banget ya. Hampir ribuan siswa lewat gitu ya. Pada sekali. Maka yang dibuatnya simpang 3 ya. Ada traffic light, kemudian smart doorbell, sama itu hasilnya yang sebelah kanan itu sensor untuk alarm mobil ya. Kemudian kebutuhan sistem jenis maksudnya tidak menyentuh, kalau itu tidak bisa menyentuh ya. Kalau tidak beli tulisan itu kan Pak disentuh hilang dia. Nah, biar lebarnya awet ya, disentuh ya. Kemudian akurasi keamanan berkendara ketika parkir mengendarai mobil, baik itu jarak berapa meter nanti akan berbunyi ya. Semakin dekat bunyinya itu akan semakin kencang ya. Kemarin saya bertanya anak-anak, kira-kira kalau mobil mundur itu dia memberikan alarm sinyal berapa meter? Ada yang mbak 10 meter, kejauhan ya. 10 meter bunyi ada. 1 meter itu ya. Terus juga semakin dekat itu semakin bunyi. Kalau sudah nggak ada jarak kemana bunyinya? Katanya anak bunyinya brok gitu. Bunyinya brok. Kaitan berhubung ini kita fase E bisa tenang energi. Dan anak-anak ini menggunakan sudah dari PN berubah menjadi energi baterai, listrik, energi kimia berubah menjadi cahaya itu anak-anak menggunakannya. Kemudian di situ energi kimia jadi bunyi. Kemudian sensor gerak, terus yang membunyikan itu buzzer. Jadi ada kaitan informatika, pemanfaatan
logika coding, kemudian matematiknya itu juga perhitungan frekuensi yang berbeda-beda, termasuk jarak kecepatan kali waktu dibagi dua itu karena lampu gitu ya. Solusinya ya anak-anak bisa menerapkan teknologi walaupun dengan alat sederhana. Kemudian kami kemarin mempraktekkan 2 kelas dan saya memberikan 4 set untuk 1 lab dengan suatu live, yang kedua tentang sensor HCR04 dan buzzer. Kemudian 4 paket itu saya bagi menjadi 2 kelas. Tantangan proyeknya bagaimana kita dapat menggunakan sistem otomatis cerdas ya, dibuat cerdas karena dia bisa mengatur sendiri lalu lintasnya. Keberhasilannya apakah sudah berpindah secara berurutan? Kalau untuk mata rantai yang 4 titik dan ini 1 kelas yang D5 itu simpang 4, ini simpang 3. Sudah disimulasikan ya. Apakah bel berbunyi kalau didekati yang sejarah sudah berfungsi ya. DP-nya menentukan jarak aman parkir dari kurang lebih 20 cm, kemudian menentukan pemrograman, kemudian mengganti rangkaian pada breadboard karena sebelum dirangkai permanen disebutkan pada breadboard dulu, kalau sudah fungsi baru dipindah ke sistem permanen. Rangkai komponen dan tes atau uji coba. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa STEM dan anak-anak ketika simulasi presentasi dia menerangkan perbagian sendiri-sendiri seperti siswa nomor A, nomor 1 dia menerangkan tentang sainnya, nomor 2 menerangkan tentang teknologinya, anak peserta ketiga menerangkan tentang engineer-nya, dan seterusnya menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Bahannya kurang lebih demikian. Bahan utamanya Arduino, saya beli 4 set, kemudian outputnya LED merah hijau dan resistornya kami gunakan 220. Nah, kemarin juga kaitannya dengan hukum bagaimana kalau hambatannya kita menaikkan, kan ada 2 pilihan, 220 yang diambilkan, 220 sama 320. Dan ketika hambatannya lebih besar, kan I sama dengan V per R. Kalau di bawah itu penyebutnya lebih besar, gimana? Pembaginya lebih besar, maka I-nya akan menghasilkan yang lebih kecil ya. Apa artinya kalau harus lebih kecil ya? Lebih rendah artinya nyala LED-nya akan redup. Maka anak memilih 220 itu nyala LED-nya ternyata lebih terang. Walaupun nanti secara keawetan mungkin semakin terang itu LED-nya juga boros dan ikut panas. LED simpang 4 itu ininya butuh 4 berikutnya. Kalau 1 ruwet banget, saya pernah membuat story, jangan sampai hidupmu sudah ruwet tapi rangkaianmu seruat ini juga. Itu kalau ada satu untuk membuat kita itu kayak sudah itu ya, nonton terus jangan berani apa-apa ya. Anak-anak, iya Pak. Terus akhirnya saat merakit itu bagaimana biar nggak ruwet ya, kita bagi 4. Ya targetnya anak-anak bisa merealisasikan prototipe alat yang stabil, fisik yang terjadi pada alat tersebut. Implementasinya, pertemuannya itu secara efektif 3 kali pertemuan. Tapi karena anak-anak senang, Pak kita ambil di luar kajian nggak apa-apa, Sabtu dan Minggu. Masya Allah. Ya. Maka ada foto-foto yang nggak seragam itu kayak kuliah ya. Nah, terus dia sudah berimajinasi, nice kita besok mahasiswa UGM gitu katanya. Terus kita karena sudah merasa Mantap. eksplorasi dia mencoba-coba alat, menghidupkan 1 lampu dulu seperti perancangan. Nah itu, dan ini yang hari Sabtu, maka nggak seragam ya. Ini hari Kamis Pon. Ini nggak action, ini beneran ya. Karena pada rangkaian awal yang ini yang sensor untuk alarm itu. Ya, itu yang nah itu memberikan tapi dia tetap mau mencoba alatnya ya. Ini yang tadi buzzernya masih setel.
Ya benar tapi nggak bingung. Oh alah, juga lanjut langsung bilang judul aja. Kenapanya nggak jaga mobil? Coba kalau yang mati itu. Kita muncul itu kalau pembelajaran STEM beneran itu kan perlu kreatif dan membutuhkan waktu yang banyak, sedikit biaya juga untuk dikeluarkan, dan kalau kita menerapkan apa adanya di jam KPU saya kira memerlukan beberapa kali pertemuan nanti ya ya, sehingga kita pilih mungkin satu topik saja, satu semester atau 2 semester itu contohnya, walaupun mungkin STEM ringan tidak harus ke proyek ya Pak Tami, tapi bagaimana mengintegrasikan STEM itu dalam pembelajaran secara kuantitatif, tapi secara kualitatif saya menyatakan efektif karena apa yang menjadi tujuan saya tadi, anak bisa berhasil ya, saya anggap efektif. Persiapan matang ya caranya, pemilihan topik yang sesuai dan pelaksanaan jadwal yang ketat dan disiplin. Itu siapa tuh? Pak Serai. Serah. Ini mana? Panggil. Kayak Juga apa? Kualitas ya? Ya benar. Juga tampil Ada suaranya. Ini yang 4, kemudian yang E5. Berapa? Belajar yang menghasilkan suara beda sistem, sensor, ADSM, kamu dapat kolaborasi. Bisa. Gagal ya. Tapi enggak saya ulangi nggak apa-apa. Itu ketika presentasi kemudian saya kuatkan dan saya beri apresiasi. Terus tantangan berikutnya apa Nana? Pembangkit listrik tenaga surya Pak Anto ya, ke depan next ada panel suryanya, terus ada modul baterainya, modul baterai yang bisa diakses, penerapannya pada energi yang terbarukan dan tidak terbarukan, supaya semoga itu. kalau zaman dulu nanti di PP Kalau di kulkas nih Pak. jemur di kulkas. Kalau ketika malam dengan tenaga surya, maka energinya disimpan di baterai lithium ya. Video. Baterai lithium. Tuh. Dan ini karena miniatur tapi anak tidak menerapkan aspek rasio atau skala. Jadi ini anggap saja ini kursi raksasa nggak? Kursi raksasa. Iya, kursi raksasa. Kemudian yang ini E5 itu sensor mobil, yang E4 tadi bel rumah gitu ya. Mundur. Yang aku seneng banget acaranya. Blok. Kalau maju jangan. Pak itu mobilnya nggak mundur sendiri Pak ya? Ya, nanti remote-nya baru di. Memang ini mobil remote banyak. Tapi ini bekas mainan anak-anak gitu. Ya, dulunya di sini, buzzer-nya di depan, kemudian sensor di belakang. Pemakaiannya itu sudah dibuat dari yang ambil cewek. Seperti Mas Ramfi ya Pak Jasa. Gitu. UNJ kalau Ini simpang 4. Ini simpang 3 tadi. Ini sampai matematiknya, terus simulasinya. Ini yang hari Minggu. Pas kuliah ya. Ya, itu ya. Itu sudah
Tentang disininya di sini ada sensornya, kemudian di sini ada Demikian Bapak Ibu atas berkenan menyaksikan, menyimak, menonton. Terima kasih atas dan mohon penguat agar saya tetap masih semangat selamanya. Menarik sekali ya. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you.